Halo semuanya, di video kali ini kita mau bagiin pengalaman tentang mencatat aliran keuangan. Kalau kita sekarang ditanya, ada uang berapa? Kita nggak yakin semua orang bisa jawab. Karena kita sendiri juga mungkin nggak bisa jawab. Karena pos uang kita terlalu banyak. Kita punya uang cash, uang di rekening 1, uang di rekening 2. Terus kita punya uang di e-wallet. Biasanya banyak karena kita semua loyal sama promonya aja. Kita masih punya uang di kartu-kartu kayak Flash, e-money, dan lain-lain. Ada banyak banget pos-pos keuangan yang kita punya. Begitu pula kalau kita ditanya, sebulan kita bisa habis berapa? Kita nggak yakin semua orang bisa ngasih nominal yang pas. Karena pengeluaran setiap bulan pasti beda-beda. Dan biasanya orang bakal jawab ala kadarnya. Contoh, ya mungkin 3 juta lah. Atau mungkin 2,5 juta. Atau bahkan ada range yang cukup besar. Misalnya, kayaknya sebulan bisa keluar 1,5 sampai 3 juta lah. Menurut kita, kalau kita udah nggak bisa tahu persisnya sebulan kita habis berapa untuk hidup sehari-hari, ini udah nggak sehat. Jangan sampailah kita bulan ini makan, tapi bulan depan kita harus puasa karena kita banyak hutang sebelumnya. Makanya, kita harus mencatat pemasukan dan pengeluaran kita. Hal ini menjadi sangat penting di sini. Mungkin buat beberapa orang nggak penting untuk mencatat pendapatan maupun pengeluaran. Tapi untuk berbagi pengalaman aja, salah satu dari kita ada yang udah diajarin sama orang tuanya untuk mencatat pengeluaran. Jadi dulu dia masih pakai buku kas dan setiap minggu sebelum dia dikasih uang jajan, dia disuruh untuk ngasih lihat buku kas. Kemudian setelah dia dapat duit jajannya, dia tulis lagi kalau ada pemasukan dari orang tua. Sekarang dia bagi dua untuk pencatatannya. Pertama, pemasukan dan yang kedua pengeluaran. Untuk pemasukan, dia biasanya nyatet hari di mana duit itu sampai di dia. Jadi, kalau pas di SD, misalnya dia dikasih uang jajan sama orang tuanya di hari Senin, terus hari Selasanya dia nemu koin di tengah jalan, ya ditulis. Hari Senin dapat uang jajan dan hari Selasa nemu koin di jalan. Nah, kalau kita gimana? Misalnya, ada satu pedagang dan dia mendapatkan orderan di tanggal 1 sama tanggal 15 di bulan Januari. Nah, orderannya itu biasanya kan nggak selalu langsung dibayar, atau kadang cuma DP, atau bahkan kadang pakai perantara. Kalau kita akan tulis ketika uangnya itu sampai di rekening kita. Jadi, kita nggak tulis di tanggal 1 atau tanggal 15. Kalau misalnya pakai perantara kan, uangnya nanti sampai ketika barangnya sudah disampai di customer. Sehingga itu nggak akan ada terjadi di tanggal 1 atau tanggal 15. Nah, itu soal pemasukan. Kalau pengeluaran gimana? Setiap kali kita keluar uang, maka kita akan langsung catat. Misalnya, sekarang baru habis bayar tiket nonton di bioskop 100.000. Ya, kita harus langsung catat kalau kita baru aja ngeluarin uang 100.000 untuk tiket bioskop. Atau di awal bulan kita masukin uang di rekening investasi. Nah, ya kita langsung tulis di hari itu berapa uang yang kita masukin untuk di rekening investasi. Atau misalnya kita top up e-wallet, misalnya OVO atau GoPay atau Dana. Kalau masukin top up Dana di e-wallet, kita nggak akan tulis kalau uang itu udah kita keluarin. Kecuali uang yang dibayarkan untuk biaya admin. Nah, kenapa kita nggak masukin? Karena e-wallet dan rekening kita yaitu sama-sama aja. Cuma bedanya satu uang kita di rekening dan yang satunya kita ada di e-wallet. Dua-duanya sama masih ada di tangan kita. Masih belum berpindah tangan. Makanya itu menurut kita nggak bisa dijadikan sebagai pengeluaran. Tapi beda kalau misalnya rekening investasi. Ya kita sih lebih suka kalau rekening investasi itu dianggap sebagai pengeluaran. Sehingga kita nggak keinget-inget lagi kalau kita masih ada uang di sana. Karena bagi kita, investasi itu buat jangka yang sangat-sangat panjang. Di atas 5 tahun lah. Walaupun mungkin nanti di atas 5 tahun juga kita udah lupa kali kalau kita punya rekening investasi itu. Ya semoga enggak. Nah sekarang untuk teknis pencatatannya bagaimana? Ada banyak banget cara yang bisa dipakai untuk mencatat pengeluaran. Yang pertama, tulis manual. Tulis manual pakai buku kas. Kedua, kita bisa upgrade lah pakai Excel yang ada di komputer dengan berbagai macam jenisnya. Yang ketiga, sekarang itu udah banyak banget aplikasi-aplikasi di handphone kita untuk membantu kita mencatat keuangan. Contohnya Notes. Dulu kita sempat pakai Notes dan Notes pun itu cukup membantu. Kenapa?
Karena notes bisa dibawa kemana-mana dan lebih praktis daripada kalau kita bawa buku kas kita kemana-mana. Atau ada juga aplikasi-aplikasi lain yang lebih difokuskan untuk mencatat keuangan. Contohnya Spendio atau yang banyak orang pakai namanya Money Lovers. Satu hal yang harus kita perhatikan adalah kita harus cari cara pencatatan yang cocok sama kita. Karena gak ada gunanya kalau misalnya kualitas aplikasinya udah sangat-sangat tinggi tapi kitanya nggak pas lah. Bisa bantu kita untuk lebih disiplin untuk mencatat keuangan. Nah, kalau sekarang kita semuanya udah kita lakuin. Terus jadi ada manfaatnya nggak sih? Jawabannya nggak ada. Kalau misalnya kita nggak pernah lihat lagi. Kalau kita lihat lagi, manfaatnya ada banyak banget sebenarnya. Salah satunya, kita jadi bisa punya feeling lah kalau misalnya hari ini kita udah boros. Terus besoknya kita bisa jadi lebih nahan diri. Soalnya kan kita jadi lebih mikir, oh iya, kemarin kita udah boros. Misalnya kemarin kita makan di restoran satu porsi 100.000. Wah, kemarin udah makan mahal nih. Ya udahlah, hari ini makannya yang lebih hemat aja. Sehingga bisa menjadikan kita lebih nahan diri atau kita bisa jadi lebih hemat. Manfaat yang lain adalah kita jadi sadar sebenarnya tuh uang kita ini tuh tinggal berapa. Tinggal berapa ini penting karena kalau misalnya kita nggak tahu uang kita tinggal berapa, kita lebih cenderung untuk mengeluarkan uang tanpa kita berpikir terlebih dahulu. Jadi, tiap kali kita mau keluarin uang, kita bisa mikir ulang, bener nggak sih nih kita keluarin uang untuk ini? Manfaat lainnya adalah kita jadi bisa lebih mengoptimalkan pengeluaran di masa depan. Maksudnya, kalau kita mencatat dengan baik, kita jadi tahu berapa banyak uang yang kita keluarin untuk hal-hal tertentu. Sehingga, bulan depan, atau minggu depan, atau bahkan hari berikutnya, kita bisa merencanakan dengan lebih baik. Uang kita akan keluar kemana aja di besok, minggu depan, atau bulan depan. Sehingga keuangan kita bisa lebih terarah. Oke, itu aja untuk video kali ini. Terima kasih semuanya yang udah nonton.